warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kila Royhana, biasa dipanggil Kaila. Saya dari Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM E0712511083. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang silsilah keluarga saya sekaligus menghubungkannya dengan kajian antropologi, khususnya mengenai sistem kekerabatan. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih pengertian dari silsilah keluarga? Silsilah keluarga merupakan catatan atau bagan yang menunjukkan urutan garis keturunan dari generasi ke generasi. Di dalam antropologi, silsilah sangat penting karena dapat membantu kita memahami pola kekerabatan, hubungan antar anggota keluarga, dan juga identitas budaya suatu masyarakat. Bagi saya, mempelajari silsilah keluarga tidak hanya sekedar mengingat nama kakek, nenek, ayah, ibu, atau saudara, tetapi juga menjadi cara untuk menghargai asal-usul saya, serta memahami tradisi dan budaya yang diwariskan oleh keluarga. Jadi, ini adalah contoh singkat tentang bagan keluarga yang akan saya bahas sebentar. Jadi saya memulai dari keluarga ayah saya. Yang pertama itu ada kakek saya yang bernama Saleha, kemudian nenek saya yang bernama Jani, kemudian beliau melahirkan sebuah anak yaitu ayah saya yang bernama Ibrahim. Kemudian ayah saya ini menikah dengan ibu saya yang bernama Hawati. Kemudian mereka berdua dikaruniai 2 orang anak. Yang anak pertama itu bernama Nur Kalbi. Beliau adalah kakak saya. Kemudian yang kedua itu adalah saya sendiri, yaitu Akila Royhana. Untuk lebih lanjut, silahkan nonton di video berikutnya. Saya akan memulai silsilah keluarga saya dari pihak ayah. Jadi saya mempunyai kakek yang bernama Saleha. Ia berasal dari suku Masendan Pulo. Dan juga saya memiliki nenek yang bernama Jani. Ia juga berasal dari suku Masendan Pulo. Mereka berdua berasal dari suku yang sama, yaitu Masendan Pulo. Pasti banyak dari kalian yang belum mengetahui atau bahkan baru pertama kali merupakan federasi kerajaan di masa lalu. Jadi Masendan Pulo merupakan salah satu suku asli di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Suku Masendan Pulo merupakan sebuah kelompok etnik yang terdiri dari gabungan 3 suku di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, yaitu suku Nrekang, Duri, dan Maiwa. Nama Masendan Pulo berasal dari bahasa Nrekang yang artinya melekat, seperti beras ketan, yang menunjukkan kesatuan dari ketiga suku tersebut. Dalam bahasa Bugis, suku ini disebut Mas Sinring Bulo, yang artinya jajaran gunung-gunung, karena mereka tinggal di daerah pegunungan yang terkenal dengan gunungnya, yaitu Latimojong. Secara budaya, suku Masendan Pulo berbeda dari suku Bugis dan juga suku Toraja. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa mereka merupakan kombinasi dari kedua suku tersebut. Nah, mereka memiliki adat istiadat yang khas serta tradisi yang berbeda, dan juga dulu memiliki agama animisme bernama Alutojolo, sebelum sebagian besar beralih ke Islam. Suku ini juga pernah memiliki sistem stratifikasi sosial yang telah dihapuskan pada masa lalu.
Wilayah Masandan Pulo saat ini mencakup Kabupaten Entekang dan sebagian wilayah yang ada di sekitarnya. Suku ini dikenal dengan kehidupan sederhana yang mayoritas diantaranya adalah bertani, berdagang, ataupun merantau ke kota-kota besar dan juga luar negeri. Suku Masandan Pulo terkenal dengan nilai-nilai kekerabatan yang begitu erat, gotong royong, dan juga menjaga hubungan baik dalam keluarga besar. Nah, dari kakek dan nenek inilah, kemudian lahirlah ayah saya serta saudara-saudaranya. Baik, jadi saya memiliki ayah yang bernama Ibrahim. Beliau juga berasal dari suku Masandan Pulo, sama seperti kakek dan juga nenek saya. Ayah saya kemudian menikah dengan ibu saya yang bernama Hawati, yang dimana ia juga merupakan bagian dari suku Masandan Pulo. Dikarenakan keduanya berasal dari latar belakang suku yang sama, tradisi dan nilai-nilai budaya yang kami jalankan sangat kental dan menjadi pondasi keluarga kami. Dengan demikian, keluarga inti saya tumbuh dalam tradisi, adat, dan nilai-nilai suku Masandan Pulo yang begitu kuat. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal saling menghargai antar anggota keluarga, mengutamakan persaudaraan, serta gotong royong dalam berbagai kegiatan keluarga. Kami percaya bahwa menjaga hubungan baik antar anggota keluarga merupakan kunci keharmonisan dan kekuatan keluarga. Selanjutnya, ayah dan ibu saya kemudian dikaruniai 2 anak. Anak pertamanya adalah Nur Kalbi, beliau adalah kakak saya. Kemudian anak kedua yaitu saya sendiri, Akila Royhana. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, saya dan kakak saya itu cukup dekat. Kakak saya berperan sebagai panutan bagi saya, sementara saya sebagai adik belajar banyak dari pengalaman serta sikapnya. Nah, hubungan kami mencerminkan bagaimana peran anggota keluarga begitu penting dalam membentuk karakter serta solidaritas walaupun dalam keluarga kecil sekalipun. Saya merasa bersyukur terlahir dalam keluarga yang penuh kasih sayang, juga sekaligus menjadi bagian dari keluarga besar yang syarat dengan nilai-nilai suku Masandan Pulo yang kaya akan tradisi serta budaya-budaya yang ada. Jadi, sistem kekerabatan dari sudut pandang antropologi, keluarga saya itu sepertinya menganut sistem kekerabatan bilateral, yang dimana artiannya garis keturunan dari kedua pihak keluarga, baik itu pihak ayah maupun pihak ibu, sama-sama dihargai dan diakui. Nah, sistem bilateral ini membuat saya memiliki hubungan yang begitu dekat dan seimbang dengan keluarga besar dari kedua belah pihak. Saya merasa dekat dengan keluarga kakek dan nenek dari pihak ayah. Begitupun sebaliknya, saya juga merasa begitu dekat dengan keluarga dari pihak ibu. Nah, jadi pola kekerabatan bilateral ini umum ditemukan di banyak masyarakat di Indonesia, termasuk di suku Masandan Pulo. Hal ini berbeda dengan masyarakat Batak yang menggunakan sistem patrilineal, yaitu keturunan ditarik dari garis ayah, atau masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, yang dimana keturunan dilacak dari garis ibu. Jadi pada suku Masandan Pulo, sistem kekerabatan itu bersifat bilateral dan egaliter. Ini berarti hubungan keluarga tidak hanya ditentukan oleh satu garis keturunan saja, melainkan keduanya dihargai dan dipertahankan secara seimbang atau balance. Nah, kemudian
Sistem ini juga memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan serta menumbuhkan sikap menjaga keseimbangan dalam keluarga besar. Keluarga saya berasal dari suku Masenren Polo, yaitu suku asli Kabupaten Nrekang yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan persaudaraan. Dengan sistem kekerabatan bilateral, keluarga saya secara seimbang mengakui bahwa hubungan dari pihak ayah maupun pihak dari ibu sehingga menciptakan keharmonisan dan juga rasa saling menghargai antar keluarga besar. Jadi keluarga saya berasal dari suku Masenren Polo, yaitu suku asli Kabupaten Nrekang, yang dimana mereka sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan persaudaraan. Dengan sistem kekerabatan bilateral, keluarga saya secara seimbang mengakui hubungan dari pihak ayah maupun pihak dari ibu, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dan rasa saling menghargai antar keluarga besar. Jadi kesimpulannya yaitu silsilah keluarga bukan hanya sekedar catatan atau bagan keturunan, tetapi juga merupakan sarana penting untuk memahami identitas budaya, nilai-nilai tradisi, dan pola kekerabatan dalam sebuah masyarakat. Keluarga saya yang berasal dari suku Masenren Polo menunjukkan bagaimana sistem kekerabatan bilateral menghargai dan mengakui hubungan dari kedua belah pihak secara seimbang, memperkuat persaudaraan, gotong royong, dan keharmonisan dalam keluarga besar maupun inti. Melalui silsilah keluarga, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai leluhur seperti saling menghargai, gotong royong, dan menjaga hubungan baik terus diwariskan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang mengenal masa lalu, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih solid dan dengan menjunjung tinggi kebersamaan dan rasa tanggung jawab antar anggota keluarga. Dengan mempelajari dan memahami silsilah keluarga, kita juga dapat lebih menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Semoga melalui video ini teman-teman dapat terinspirasi untuk menggali lebih dalam tentang asal-usul keluarga masing-masing sebagai bagian dari identitas diri dan masyarakat. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa silsilah keluarga bukan sekedar bagan atau hanya catatan nama, tetapi juga memiliki nilai antropologis yang sangat penting. Melalui silsilah, kita bisa menggali lebih dalam mengenai asal-usul, identitas budaya, dan pola kekerabatan dalam sebuah masyarakat tentunya. Demikian penjelasan saya mengenai seputar silsilah keluarga saya dalam perspektif antropologi. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep silsilah keluarga dipahami dalam konteks budaya dan ilmu antropologi pastinya ya. Saya juga mohon maaf jika yang saya katakan itu kurang jelas karena ada faktor kendala di luar cukup ribut. Mohon maaf juga jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.